Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sittatu asya tahbitul a'mal. Ada 6 hal, yang 6 hal itu kalau kita lakukan itu menggugurkan seluruh amal perbuatan kita. Naudzubillah. Jadi inilah istimewanya Allah memerintahkan kita beramal soleh. Wa aqimus sholata, Allah memerintahkan sholat. Puasa ki, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah ki, bahkan Allah memerintahkan baca Quran ki. Itu semua ibadah. Nabi menjelaskan tentang rincian-rincian ibadahnya. Tetapi Nabi juga menyampaikan, oh jaga ki ibadah tak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Asga salati wa salami li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bismillah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Al-Fatih lima uhlika wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin yang kami muliakan, kami hormati para sesepuh, para orang-orang tua kami, para asatidah, tokoh-tokoh masyarakat yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kembali kita bersama-sama hadir melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan hadirnya kita, semangat kita untuk bersama-sama melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjalankan sunnah-sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan barokah, mendapatkan manfaat. Allah lipat gandakan pahalanya, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir maupun yang tidak sempat hadir semuanya diberikan oleh Allah panjang umur, sehat walafiat. Amin. Yang punya hajat disampaikan segala hajatnya, yang punya cita-cita disukseskan cita-citanya, yang punya problem diberi jalan keluar, yang sedang sakit Allah beri kesembuhan. Mudah-mudahan anak-anak kita semua dijadikan oleh Allah anak-anak yang sholihin sholihah. Allah memberikan kita semua rezeki yang halal, yang berkah, yang manfaat, yang banyak dan mudah mendapatkannya. Dan yang paling penting dari itu semua, kita mohon kepada Allah setelah panjang umur, sehat walafiat, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Dan selalu kami sampaikan, ibu bapak tabe, kenapa kita selalu mengawalinya dengan doa dan mengakhirinya dengan doa? Karena
ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu otaknya, intisarinya ibadah. Sehingga ketika kita ingin semua yang kita lakukan bernilai ibadah, maka awaliki, isiki, atau minimal akhiri apa yang kita lakukan dengan doa. Itulah kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa di seluruh aktivitas kita. Minimal dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, minimal itu. Atau dengan ucapan hamdalah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan afdhalud du'a alhamdulillah. Doa paling bagus, doa paling afdal ya ucapan alhamdulillah. Bahkan para ulama-ulama kita, guru-guru kita, para masyayikh kita itu ketika mengucapkan alhamdulillah itu dengan sangat panjang kalimatnya. Dan banyak doa diajarkan. Kalau anak-anak santri biasanya hafal, mengawali doanya dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Terus panjang. Bahkan generasi ulama-ulama terdahulu nambahi lagi dengan sangat panjang. Subhanaka la nuhsin sana'an anta 'alaika kama asneta ala nafsik. Ditambahi lagi falakal hamdu hatta tardo walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'dar ridho. Belum doa ini baru hamdalah, sangat panjang sekali. Kenapa? Karena ingin mencari nilai lebih, mencari fadilah dari ucapan alhamdulillah kita, karena itulah afdhalud du'a. Kayaknya beberapa pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan, minimal Pak hafalki ucapan alhamdulillah qabla kulli ahad walhamdulillah ba'da kulli ahad walhamdulillah ala kulli hal. Minimal selesai subuh begini dibaca, selesai maghrib dibaca, selesai isya dibaca, walaupun hanya 1 kali, walaupun hanya 3 kali. Ini ucapan hamdalah yang sangat banyak sekali fadilahnya. Ayo baca sama-sama dulu 3 kali. Alhamdulillah qabla kulli ahad walhamdulillah ba'da kulli ahad walhamdulillah ala kulli hal. Lagi alhamdulillah qabla kulli ahad walhamdulillah ba'da kulli ahad walhamdulillah ala kulli hal. Sekali lagi alhamdulillah qabla kulli ahad walhamdulillah ba'da kulli ahad walhamdulillah ala kulli hal. Dibaca Bu, minimal di setiap pagi ketika Allah Subhanahu wa taala membangunkan kita dalam kondisi sehat tanpa ada kekurangan apapun, kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah dengan ucapan syukur yang sangat sempurna. Alhamdulillah qabla kulli ahad walhamdulillah ba'da kulli ahad walhamdulillah ala kulli hal. Selesai subuh dibaca
Nanti selesai maghrib atau selesai isya dibaca lagi. Sampai kapan? Sampai kita husnul khotimah. Berapa banyak, tambah bagus. Setidaknya 1 kali kita baca. Kalau tidak bisa habis subuh, habis maghrib, minimal pagi hari baca. Kalau tidak, sore hari dibaca. Karena ini bentuk syukur kita kepada Allah dengan ucapan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tabe ibu bapak, hadir tak melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan duduk menambah wawasan pengetahuan tentang syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menjadi perbuatan yang paling utama. Minimal ucapan alhamdulillah kita ini sebagai syukur kita kepada Allah bahwa hari ini kita masih bisa bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang kadang bingung, apanya yang mau saya syukuri, apanya yang mau saya sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saya syukuri. Banyak hal. Minimal hari ini kita masih bisa bersujud, itu syukur yang kita sampaikan kepada Allah. Karena tidak semua orang hari ini diberikan oleh Allah kesempatan untuk kembali bersujud di hadapan Allah. Sujud tak saja itu sudah anugerah yang sangat besar. Bahkan dalam riwayat yang sahih, Nabi SAW menyampaikan, sayati zamanun ala ummati, atau kama qala Nabi SAW, akan datang satu zaman nanti di tengah-tengah umatku, sajdatan wahidah, 1 kali sujud, khairun min alfi raqatin, lebih baik dari 1000 rakaat nilainya. Karena hari itu mungkin orang sangat susah untuk sekedar meletakkan keningnya di tempat sujud. Hari itu mungkin orang lebih banyak lalainya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi hari itu Allah memperkenankan bersujud di hadapan Allah. Ada orang ragu, saya sujudku diterima tidak, sholatku diterima tidak. Jangan ragu. Allah sudah memperkenankan kita melangkah ke masjid saja, itu bukti bahwa Allah menerima ibadah kita. Allah sudah memperkenankan kita mengangkat tangan hari ini berdoa, itu bukti bahwa Allah menyayangi kita. Maka jangan pernah ada di hati kita, ya Allah, saya sudah ibadah ini 40 tahun, 50 tahun, diterima tidak. Singkirkan itu. Karena menurut Sultanul Ulama Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam, di antara makna ketika kita berlindung kepada Allah min syarril waswasil khannas, dalam surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas, salah satu tanda dari waswasil khannas adalah kita meragukan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mantapkan ibu, bismillahirrahmanirrahim, saya mau pergi sholat jamaah dan saya yakin ibadah saya diterima oleh Allah. Dari mana bukti bahwa Allah menerima ibadah kita? Buktinya adalah hari ini Allah masih mengizinkan kaki ini melangkah ke tempat-tempat yang mulia, dan tempat paling mulia di bumi ini adalah masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dari mana bukti bahwa ibadah kita diterima oleh Allah? Buktinya adalah hari ini kita masih mampu diperkenankan oleh Allah untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka optimis, Pak. Tapi saya ibadahnya hanya begini-begini saja. Salat saya hanya ini saja. Loh, inilah anugerah Allah. Inilah kasih sayang Allah. Di mana hari ini kita masih berdiri, kita masih ruku, kita masih bertasbih, kita masih memuji asmanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tanda bahwa Allah menyayangi kita, Allah merahmati kita, dan insya Allah Allah mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan. Amin Allahumma amin. Maka mari ibu bapak duduki, kita mengaji, kita memperdalam syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa hari yang lalu kami menghatamkan kembali kitab Ihya Ulumuddin, Pak. Itu di bab akhir dari kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Ternyata, Pak, dari karangan beliau yang sepanjang itu, di bagian akhirnya beliau menyebutkan apa? Alaika bimudawamati mutala'atil kitabi wa hilyatil awliyai wa mutabaqatil asfiyai. Insyaallah kalimatnya tidak saya kurangi, tidak saya tambahi. Kata Imam Ghazali, Pak, alaika, hendaknya kamu itu semua maksudnya, karena di sini ini bermakna ba'din min kullih, sebagian tapi maksudnya semuanya, begitu. Kalau yang belajar ilmu nahwu ya paham sekali nih ya. Maksudnya di sini, Anda di sini ya semuanya yang membaca kitab saya, yang mendengar kitab saya dibaca, yang ikut pengajian dalam kitab-kitabnya Imam Al-Ghazali, semuanya yang mendengar, maksudnya seperti itu. Syukur faham dengan kitabnya Imam Ghazali. Untuk apa? Untuk terbiasa, untuk selalu mutola'atil kitabi, mutola'ah kitab, membaca karangannya para ulama, membaca kitab-kitabnya para ulama. Kalau tidak bisa membaca, minimal mendengarkan kitabnya para ulama, minimal ikut membuka, mendengar kajian kitabnya para ulama. Karena disinilah hasanah keilmuan terjaga. Dari sinilah syariat Nabi kita Muhammad SAW terpelihara. Karena kalau kita meninggalkan mutolaah kitab, meninggalkan kajian-kajian kitab, disitulah kita meninggalkan syariat Nabi kita Muhammad SAW. Ketika umat sudah menjauhi pengajian-pengajian dengan kitab-kitab, lebih cenderung dengan pidato, lebih cenderung dengan ceramah, ini akan menjadi bahaya dalam keilmuan kita. Ini akan membahayakan syariat Nabi kita Muhammad SAW. Bukan dalam hakikat syariatnya, tapi pada pelaksanaan umat di dalam menjalankan syariat Nabi kita Muhammad SAW. Karena umat akan kehilangan pegangan, umat akan kehilangan rujukan. Maka minimal ada di masjid ini kajian, di mana kajian itu membuka kitab-kitabnya para ulama. Karena di situ kita paham, oh, dari mana tahu bahwa takbiratul ihram itu dengan sunnah mengangkat tangan? Dari mana kita tahu? Dari mana kita paham caranya ruku, caranya i'tidal, caranya sujud? Dari mana kita paham tentang Al-Quran? Karena sekarang itu gerakannya sangat masif. Ayo kita kembali kepada Quran, ayo kita kembali kepada hadis, meninggalkan madhabnya para ulama, meninggalkan kaidah-kaidah yang sudah diatur, sudah ditetapkan oleh para ulama kita. Dan itu sangat bahaya sekali.
Karena yang menjelaskan tata caranya ruku yang benar, tata caranya i'tidal yang benar, tata caranya puasa yang benar, tata caranya membaca Quran yang benar, itu ya lewat para ulama kita. Tidak langsung kepada Nabi kita Muhammad SAW, apalagi langsung kepada Al-Quran, karena butuh tafsir. Bahkan untuk mentafsirkan Al-Quran itu tidak cukup dengan ilmu tafsirnya saja, tidak cukup. Kita butuh ilmu fikihnya, kita butuh penjelasan-penjelasan lainnya. Karena Quran ditafsirkan hanya dengan maknanya saja, ada banyak ayat yang tidak bisa kita pahami kecuali dengan hukum fikihnya. Di antaranya contoh, Allah Subhanahu wa taala melarang wala tajma'u bainal ukhtain. Jangan bapak meningkahi seorang laki-laki meningkahi perempuan bersaudara, itu tidak boleh. Begitu meningkahi kakaknya, ternyata adiknya lebih cakep. Wah, kayaknya saya mau adiknya juga deh. Tidak boleh. Kalau kita hanya melihat ayat ini, oh berarti yang dilarang adalah saudaranya. Berarti tantenya boleh, ibunya boleh, bahkan mungkin neneknya boleh. Oh tidak seperti itu. Yang dilarang di dalam ayat itu memang kalimatnya saudaranya, tapi maksudnya di dalam mustalah itu, di dalam kitab-kitab fikih itu melarang ketika seorang laki-laki menikah dan menikahi lagi mahramnya, itu tidak boleh. Maka tafsirnya juga termasuk mahramnya dari perempuan itu seperti itu. Jadi kita memahami tafsir itu tetap harus dengan hukum-hukum kaidah lainnya. Itulah kenapa guru-guru kita kalau ngaji fikih, misalkan ngaji takrib, itu Fathul Qoribnya dibawa, Fathul Mu'innya dibawa, Sulamut Taufiknya dibawa. Kenapa? Sebagai rujukan. Bahkan Fathul Wahabnya dibawa. Bukan para ulama kita tidak paham kitab-kitabnya, tidak, tapi ini untuk menjadikan para orang-orang yang ngaji paham. Oh, ini perbandingannya, ini rujukannya, ini jalurnya. Itu seperti itu. Makanya ittiba dengan para ulama, saya kemana-mana bawa kitab. Maka insya Allah itu biar ke saku saya itu pasti ada kitabnya, walaupun kecil, pasti. Karena makanya saya minta istri saya bikin saku baju itu yang besar, yang muat kitab minimal kuarto, ya seperti itu. Karena disitulah kita mencari berkah dari para ulama kita, supaya kita termasuk golongan orang-orang yang senantiasa menjaga nilai-nilai keilmuan. Dan Allah menjanjikan kepada kita, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman dan orang-orang yang berilmu, minimal faham pengetahuan tentang ibadah walaupun sederhana. Itu seperti itu. Ada orang duduk pengajian tidak paham apapun, tidak apa-apa. Ada orang duduk mendengarkan kajian kitab, tidak ada yang paham, tidak apa-apa. Kan yang dinilai bukan berapa fahamnya, tapi berapa lama ibu bapak berkenan duduk, berapa sering ibu bapak berkenan duduk. Karena pahala kajian, pahala taklim itu bukan berapa banyak kita paham ilmunya, tapi berapa sering, berapa lama kita mau duduk mendengarkan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya baca satu hadis dari Nabi kita Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dalam sanadnya yang sahih. Qala Nabi SAW, sittatu asya tahbitul a'mal. Ada 6 hal, yang 6 hal itu kalau kita lakukan itu menggugurkan seluruh amal perbuatan kita. Naudzubillah. Jadi inilah istimewanya. Allah memerintahkan kita beramal soleh. Wa aqimus sholata. Allah memerintahkan sholat. Puasa ki, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah ki, bahkan Allah memerintahkan baca Quran ki.
Itu semua ibadah. Nabi menjelaskan tentang rincian-rincian ibadahnya. Tetapi Nabi juga menyampaikan, oh jaga ibadah tak. Karena ada perbuatan-perbuatan yang kalau kita lakukan ternyata menggugurkan pahala ibadah kita. Nah dari sini kita paham. Karena banyak orang hanya rajin sembahyang, hanya rajin sholat, hanya rajin baca Quran, hanya rajin sedekah, hanya rajin ziarah ke Baitullah, rajin ziarah kepada Nabi kita Muhammad SAW, rajin ibadah, tapi tidak paham bahwa ternyata ada perbuatan yang harus kita hindari karena perbuatan itu menggugurkan pahala ibadah yang kita lakukan. Nabi SAW menyebutkan ada 6. Yang pertama, al-istighalu bi uyubil khalqi, sibuk dengan aibnya orang lain. Tapi Pak Budi, lupa dengan aibnya sendiri. Kita sibuk, kalau tetangganya salah, cepat sekali ketahuan salahnya. Kalau temannya tidak baik, cepat sekali ketahuan tidak baiknya. Kalau orang lain melakukan kesalahan, kita mudah sekali mengetahuinya. Dan bahkan kadang-kadang lebih parahnya, kita tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain, padahal kita lebih banyak salahnya, padahal lebih banyak aib kita. Makanya seorang sahabat dari kalangan sahabat Nabi kita Muhammad SAW, namanya Abdullah bin Salam. Itu 3 hari berturut-turut Nabi menyampaikan, inilah calon penghuni surga. Ternyata amalannya biasa-biasa saja. Bahkan Abdullah bin Umar ingin tahu apa istimewanya, sampai sahabatku ini 3 hari berturut-turut dicalonkan oleh Nabi SAW sebagai penghuni surga. Ternyata begitu dilihat amalnya biasa-biasa saja, tapi ada yang istimewa. Setiap mau tidur beliau muhasabah, beliau hitung-hitung, saya tadi dari bangun tidur ada salah tidak sama orang, ada perbuatan dolim tidak sama orang lain, dihitung. Kalau ternyata ada salahnya, beliau catat, besok saya mau datangi orang ini, saya mau menutupi kesalahan saya mau menghapus kesalahan yang saya lakukan. Kalau tidak ada, beliau bersyukur. Tapi tetap setiap sebelum tidur beliau memohon ampun kepada Allah, bukan hanya untuk dirinya tapi untuk seluruh kaum muslimin. Dengan kalimat apa? Yang dulu pernah saya sampaikan, ayo baca setiap sebelum sholat, sebelum tidur istighfar, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Orang yang setiap mau tidurnya Pak Bu mampu berkenan meluangkan waktu tidak sampai 5 menit. Itu anak saya yang kecil aja pintar, setiap mau tidur sudah baca istighfar ini. Dan dari semua anak-anak saya haruskan, saya tungguin pokoknya. Setiap mau tidur baca bacaan zikir semau tidurnya, dan ditutup dengan astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Sudah diamalkan Bu? Alhamdulillah. Yang belum mulai nanti malam diamalkan. Minimal setiap ngaji ada yang kita ingat, setiap duduk pengajian ada amalan yang kita lakukan, di mana amalan itu adalah amalan para aulia, amalan para orang-orang soleh, amalan Nabi kita Muhammad SAW. Ayo kita baca dulu 5 kali supaya ingat, nanti malam mau tidur dibaca, jangan tidak. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, 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 astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Dan tabe supaya kita beda. Apakah doa mau tidur
Ya kalau doanya anak TK ya semua orang pintar. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, itu doanya anak TK. Dan Al-Imam An-Nawawi di dalam Al-Adhkar menyebutkan doa ini dengan versi macam-macam dalam riwayat yang berbeda-beda. Kalau doa kita mau tidur hanya bismika Allahumma ahya wa bismika amut, anak TK pun pintar. Kita yang sudah berumur tambahi zikirnya. Itu saya sampaikan riwayatnya sahih semua. Kemudian kalau mau tidur diingat ini, kalau mau tidur supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita, menjadikan tidur kita bernilai ibadah. Tidur kita yang 4 jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam, wah mubazir sekali kalau tidak bernilai ibadah. Sayang itu, kita membuang waktu 7 jam, 6 jam, 5 jam hanya untuk itu saja. Hanya untuk mimpi indah, padahal mimpinya pun tidak lebih dari 4 menit itu. Maka jadikan tidur tak yang panjang itu bernilai ibadah. Mulai dari apa? Setiap mau tidur tapi biasakan kita berwudu. Karena orang yang setiap mau tidur berwudu kemudian dia meninggal dalam keadaan tidurnya pasti husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Dan kita tidak tahu kapan kita mau meninggal. Makanya doa mau tidur itu kan bismika Allahumma ahya wa amut, artinya apa? Ya Allah, saya mau mati, bukan saya mau tidur. saya mau mati. Coba kita lihat terjemahannya. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, dengan namamu saya tadi hidup, dan dengan namamu lagi Allah saya mau mati. Gitu. saya mati. Jadi doa mau tidur yang diajarkan ke anak-anak itu doa pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya mau mati. Itu begitu. Makanya doa bangun itu apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihin nusur. Apa ucapan itu, Bu? Maksudnya begini, alhamdulillah ya Allah, tadi mati ini hidup lagi, begitu maksudnya, Pak, ya. Makanya ya Allah, kalau mau tidur ayo berwudu, usahakan kita berwudu. Tapi nanti ngantuknya hilang, tidak. Orang justru ketika mau tidur berwudu, Pak, tidurnya itu akan nyenyak sekali. Coba saja, coba. Tapi kan nanti saya tidur sama istri saya, tidur sama suami saya, kan tidak mungkin tidak senggolan ki Bu. Jika perlu pelukan ki Bu. Apalagi sudah berumur begini, mau kapan lagi? Tapi Pak Budi, mau ki lebih bahagia, setiap tidur Bu peluki suami tak. Bapak-bapak mau ki lebih senang, mau lebih bahagia, jangan dibaku bombe setiap tidur ya. Ayo peluki suami tak, peluki istri tak. Dan penelitian ilmiah ini, orang suami istri yang setiap malam tidurnya pelukan itu pasti dia lebih bahagia, pasti itu. Makanya tiap malam saya peluk istri saya, tidak pernah tidak ya. Makanya anak saya itu kan ambing, tidak apa-apa. Lo tabe Bu, coba sebentar malam kalau mau tidur berwudu ki, setelah berwudu ayo duduk berbaring, ayo peluki suami tak Bu. Apalagi umur tak sudah 60, mau kapan lagi? Ya. Mau kapan lagi? Umur tak sudah 50 lewat, mau kapan lagi? Ayo kita peluk istri kita, peluk suami kita ketika tidur. Insya Allah perasaan tak akan lebih bahagia. Coba saja ya. Batal tidak? Ya dalam mazhab Syafi'i batal, tapi tidak mengurangi nilai fadilah wudhu yang kita lakukan sebelum tidur. Tidak usah khawatir. Syukur bisa sebelum tidur sholat dulu 2 rakaat. Sholat apa? Sholat apa saja. Sholat tobat, sholat mutlak pun boleh, sholat apa saja. Kalau bisa di usia, kalau tidak pernah melakukan minimal seumur hidup 1 kali lah bisa melakukannya. Sholat 2 rakaat sebelum tidur, minimal 1 kali seumur hidup bisa kita lakukan. Kemudian sebelum tidur Pak, boleh sambil duduk, boleh sambil baring. Baca ki bismillahirrahmanirrahim 21 kali dalam satu riwayat, dalam riwayat yang lain 40 kali.
Guru saya mengajarkan ke santri-santrinya, karena riwayatnya dua, baca dua-duanya. 21 kali pertama, nanti ditutup lagi dengan 40 kali, atau 40 kali pertama, 21-nya di akhir. Kalau mau pilih satu, pilih ke 40. Kalau baca 40 berarti 21-nya juga baca. Kalau mau singkat ya baca 21 kali. Dua-duanya riwayatnya sahih. Kemudian sudah baca bismillah, Nabi menyampaikan orang yang setiap mau tidurnya membaca bismillahirrahmanirrahim 21 kali, dalam riwayat 40 kali, Allah akan jaga dia selama tidurnya itu dari kecurian, dari kebakaran, dari kebanjiran. Masya Allah, tidak perlu sewa satpam, Pak. Cukup baca bismillahirrahmanirrahim. Tapi bismillahnya dibaca, dikunci pintunya, Budi. Jangan mentang-mentang baca bismillah pintunya terbuka, ya jangan ya. Tetap jendelanya dikunci, pintunya dikunci. Kan saya sudah tawakal, itu Nabi pernah. Ada seorang sahabat naik kuda, kemudian turun dari kudanya, kudanya dibiarkan. Kata Nabi, diikat kudanya. Kata sahabat, lah ya Rasulullah, saya tawakal. Kata Nabi, tawakal tidak begitu. Tawakal itu diikat kudanya, baru pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya tawakal. Tawakal itu bukan pasrah begitu saja, bukan. Usaha dulu, baru menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tawakal yang benar. Ayo baca bismillahnya, dikunci pintu jendelanya. Termasuk dijaga juga dari kebakaran. Tapi ibu-ibu juga malam-malam kalau ngangetin makanan, dimatikan kompornya. Jangan dibiarkan ditinggal tidur ya, nanti terjadi kebakaran. Dijaga dari kebanjiran. Ini musim hujan, Pak. Insya Allah Allah jaga kita dari kebanjiran. Ayo baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur, atau 40 kali. Kemudian yang berikutnya, setelah baca bismillah, baca doa tadi. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut 3 kali atau 7 kali. Orang yang membaca bismika Allahumma ahya wa bismika amut 3 kali atau 7 kali sebelum tidurnya, maka Allah akan husnul khotimahkan dia ketika meninggal. Karena tujuan kita husnul khotimah, tidak ada yang lain, tidak ada yang lain. Kita semua mau ke sana. Tapi Pak Budi, tujuan paling utama kita mencari husnul khotimah, bukan yang lainnya. Kita sholat begitu rajinnya, kita baca Quran begitu semangatnya, kita ibadah. Tujuannya apa sih? Tujuannya hanya satu, supaya kita mendapatkan husnul khotimah. Dan cara mendapatkan husnul khotimah, ayo kalau mau tidur berwudu ki, baca doa Bismika Allahumma ahya wa amut. Setelah itu tabe baca ki al-ikhlas 3 kali. Nabi pernah menyampaikan ke istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, kalau mau tidur hatamkan dulu Quran nah. Kata istri beliau, ya Rasulullah, mau tidur kok hatamkan Quran nih. Oh, kalau hataman berapa lama? Kata Nabi, cukup ki baca al-ikhlas 3 kali setiap mau tidur, dapat pahala menghatamkan Al-Quran. Sederhana sekali, Bu. Mau kita dapat pahala hataman Quran tiap hari, ayo setiap mau tidur baca ki al-ikhlas 3 kali. Bangun tidur dapat amal, dapat catatan di buku amal tak oleh malaikat, ditulis menghatamkan Al-Quran. Ya Allah, alhamdulillah. Siapa yang mendapatkannya? Ya yang mengamalkannya. Kalau yang mendengar saja tidak dapat sih. Kalau hanya dengar lagi tidak mengamalkan, ya tidak dapat pahalanya. Ayo diamalkan. Haruskah tiap malam? Syukur tiap malam. Kalau tidak bisa tiap malam, dijadwal kibu. Pokoknya malam ini sama besok atau lusa saya mau tidur, sebelum tidur baca al-ikhlas 3 kali. Ajarkan ke anak-anak tak. Karena ini ilmu yang bermanfaat. Mungkin kita tidak bisa mengajar anak kita dengan banyak pengetahuan tentang ibadah. Minimal ajarkan anak tak setiap mau tidur membaca al-ikhlas 3 kali. Dapat pahala menghatamkan Al-Quran. Kemudian baca Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, Al-Fatihah 1 kali, Ayat Kursi 1 kali. Untuk apa? Untuk menjaga kita. Karena kita tidak tahu, Bang. Malam-malam itu kita tidak tahu dalam kondisi tidur siapa yang mau menjaga kita.
Orang yang membaca Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi setiap mau tidurnya, Allah akan jaga dia dari keburukan yang datang dari semua makhluknya Allah, baik dari jin, setan, manusia, binatang maupun yang lainnya. Saya punya tetangga Pak di Bukit Katulistiwa, ada anak gadis, anaknya masih muda itu, umur 21 tahun, malam-malam lagi tidur ada ketuk jendelanya Bu, keras. Dia buka gorden, tidak ada orang. Ditutup gordennya, ketuk lagi tuh jendela, tidak ada orang. Sampai 3 kali itu tidak ada orang. Besok malamnya begitu lagi. Akhirnya dia bilang ke kakaknya, "Kak, tadi malam sama kemarin malam ada orang ganggu, ada orang masuk lewat pagar." Mana pagarnya tinggi sekali. No. Malam ketiga begitu lagi Pak. Pagi-paginya itu anak gadis sakit Pak. Besoknya tambah parah, besoknya tambah parah. Dibawa ke Wahidin, menginap 3 hari, meninggal di Wahidin tanpa diketahui penyakitnya apa. Begitu dibawa pulang ke kampungnya, tabe Pak Budi, ya memang ini ada. Itu perutnya membesar. Dicek sama dokternya, itu jenazahnya ada apa? Tidak ada apa-apa. Makanya kadang-kadang sihir itu salah sasaran. Kenapa kok sihir salah sasaran? Ya pengantarnya mungkin COD-nya salah alamat ya. COD-nya salah alamat, COD tapi alamatnya salah ya. Jin juga makhluknya Allah ya, bisa salah ya toh ya. Dikira jin pintar sekali ya Pak ya. Jin itu pun makhluk yang bodoh Pak, bodohnya Masya Allah ya. Kalau alamatnya tidak lengkap ya salah alamatnya. Makanya kadang salah sasaran. Loh, apa sihir itu ada? Orang yang tidak percaya sihir sama dengan tidak percaya mukjizat. Karena adanya mujizat itu untuk menandingi adanya sihir. Cuman sihir itu bisa dipelajari, mujizat tidak bisa dipelajari. Loh, banyak diceritakan di ayat-ayat Al-Quran, Nabi Musa mengalahkan tukang sihirnya Fir'aun. Jadi kalau tidak percaya sihir, itu orang tidak percaya dengan mujizatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sihir boleh dipelajari? Tidak boleh Pak. Yang tidak boleh mengamalkannya. Ada orang belajar sihir, boleh? Tidak boleh. Tapi Pak, guru saya menyampaikan sihir itu ada 5 pintu. Kalau sampai di pintu keempat murtad. 3 dilakukan, 3 diajarkan, sihir itu jadi musyrik Pak. Tapi kita harus percaya. Maka untuk menghindarinya, ayo baca Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi setiap mau tidur. Mungkin dari jin, dari setan, dari manusia kita dijaga oleh Allah, tapi tidak terjaga dari binatang. Malam-malam ada ular, itu kemarin berita viral, orang tidur dipatok ular. Ada ular masuk ke tempat tidurnya. Ada kelabang, ada kalajengking, minimal Pak ada cicak. Tapi kita dijaga oleh Allah dari binatang. Bukan hanya dari binatang, tapi Pak ada orang tidur malam-malam ternyata tiang listriknya roboh kena rumahnya. Kita juga minta dihindarkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hal-hal semacam itu. Ada pohon tumbang, kan naudzubillah. Maka ayo baca setiap mau tidur Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi satu kali. Kemudian Nabi SAW pernah putri beliau mengadu ke Rasulullah, Fatimah Az-Zahra, jam berapa isyraq? Jam 6 lebih 8 menit atau 7 menit ini? 3 menit. Baik, 5 menit lagi Pak Budi, sabar. Ini amalan yang harus diamalkan dan harus kita pahami. Suatu hari putri beliau Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau ada saya mau minta buat bantu-bantu cuci-cuci pakaian, bantu-bantu bersih-bersih rumah di rumah." "Kenapa?" kata Rasulullah. "Saya capek ya Rasulullah, badan saya pegal-pegal." Kata Rasulullah, "Mau tidak saya kasih satu amalan yang kalau engkau mengamalkannya setiap mau tidur, maka capek seperti apapun badan tak akan Allah sehatkan, pulihkan kembali." Dan alhamdulillah Pak, sejak saya ngaji itu tahun 96 sampai sekarang tidak pernah saya tinggalkan. Dan alhamdulillah Allah memberikan fisik yang Masya Allah. Kemarin itu saya dari Polmas naik motor, pagi-pagi sudah kuliah subuh. PP naik motor. Hampir setiap bulan itu saya 2-3 kali itu ke daerah naik motor, bosan naik mobil, mau jalan-jalan naik motor. Alhamdulillah Allah memberikan fisik yang luar biasa sekali. Sebulan itu Bu, tahaddutsum binikmah Pak, saya punya pengajian rutin itu 48 tempat, bukan 48 kali 48 tempatnya.
Ada yang seminggu sekali, yang sebulan 2 kali. Itu kalau saya jumlahkan itu, sebulan pengajian saya itu lebih dari 120 kali. Ya. Sampai ke Mamuju, sampai ke Bulukumba. Itu malam seperti ini, kalau hari Ahad ketiga seperti ini, tadi malam saya pengajian sampai jam 11, itu subuh saya sudah di Bulukumba. Ya. Sore sudah pengajian lagi di Makassar. Ya. Itu seperti itu. Ya. Alhamdulillah fisiknya Masya Allah. Ini tahadus sendiri masuk jadi bukti bahwa yang kita amalkan dari Nabi pasti ada manfaatnya. Ayo kalau mau tidur, kata Nabi, supaya hilang capek baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Pasti bangun tidur segar. Dengan catatan yakin, jangan coba-coba, mau coba deh katanya baca ini. Jangan, diyakini, dapat pahala, dapat fadilah, dapat manfaatnya, diamalkan gitu. Yang kalau bangun tidur Bu, pagi-pagi sudah begini, ini tahu punggungnya tek begini. Ayo ya, yang bangun tidur itu tadi selonjor mau ditekuk begini, yang sudah ditekuk kakinya ini tuh. Ayo kalau mau tidur sempatkan subhanallah 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 33, alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Kayak orang selesai sedikit sholat, nanti Allahu akbar 34. Yakin kita kalau ini diamalkan, Allah berikan kesehatan yang sempurna. Saya dari kecil itu Pak tidur sama nenek buyut saya, itu usianya waktu meninggal 132 tahun. Tidak pernah tidak bangun tahajud, tidak pernah sampai meninggalnya. Itu sampai badan itu kayak sampai mau menyentuh tanah begini kalau jalan. Saking tuanya. Tapi jarang sekali sakit. Dulu saya bingung, itu kok nenek buyut saya kalau mau tidur kok pegang tasbihnya banyak. Subhanallah, subhanallah. Saya hanya dengar subhanallah, subhanallah. Oh ternyata begitu mondok tahu hadisnya. Wah itu seperti itu. Ayo baca ki subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Insyaallah Pak, badan tak sehat, badan tak pulih, capek tak hilang, pegal tak Allah angkat. Amin Allahumma amin. Daripada minum jamu mahal-mahal terusnya, obat mahal-mahal terus, Allah sudah memberikan kepada kita melalui Nabi kita Muhammad SAW obat yang pahalanya banyak, manfaatnya banyak. 1 menit lagi Pak. Kemudian yang berikutnya waqaswatul qalbi, keras hati. Orang kalau keras hatinya, ibadah kayak apapun gugur pahalanya. Orang kalau keras hatinya, dinasehati itu susah. Apa itu bicara? Nanti deh, kubur sendiri-sendiri kok. Dinasehati katanya kuburannya sendiri-sendiri Pak. Jangan kayak begitu. Dan di antara penyebab qaswatul qalbi, kerasnya hati, itu tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang rajin tadi baca alhamdulillah qabla kulli ahad walhamdulillah ba'da kulli ahad walhamdulillah ala kulli hal, Allah hindarkan dari penyakit hati ini. Insya Allah pahalanya utuh, bahkan Allah lipat gandakan. Dan beberapa pertemuan yang lalu juga sudah saya sampaikan, ayo baca zikir sebelum sholat subuh, selesai sholat qobliyah subuh tak. Ini salah satu fadilahnya, melembutkan hati kita, menjadikan hati kita tidak keras, tidak membatu. Baca setiap selesai sholat qobliyah subuh, la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum. Sudah dibaca Pak? Alhamdulillah. Ibu-ibu sudah baca Budi? Alhamdulillah. Ayo yang belum baca diingat, setiap selesai sholat sunnah sebelum subuh, sebelum kita sholat jamaah subuh kan duduk kita nunggu iqamah. Ayo baca la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum. Mari baca 7 kali Pak Bu, supaya ingat. Yang sudah mengamalkan alhamdulillah, yang belum mulai besok diamalkan. Ayo ibu bapak baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum. La ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum.
la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Baca ki 40 kali. Kapan waktunya? Setelah sholat sunnah qobliyah subuh, sebelum sholat subuh. Kan duduk kita nyambil nunggu iqomah. Bagaimana kalau saya datangnya terlambat? Sholat sunnah belum sempat baca, sudah iqomah. Baca ki selesai sholat subuh tak? Yang penting dirutinkan. Supaya dapat waktunya, ya bangun ki lebih awal. Kenapa sekarang jamaah subuh agak kurang ya? Karena subuhnya jam 4 lebih seperempat ya. Biasanya bangunnya setengah 5 karena dikira subuh masih jam 5. Sekarang subuh ini jam 4 kurang jam 4 lebih seperempat ini udah masuk sholat subuh. Ayo bangun lebih awal. Dan dipatoki Pak Bu, dipatoki. Tiap hari usahakan bangun itu jam 4, sudah jam 4 lah bangun tiap hari. Syukur bisa setengah 4. Oksigen terbaik setiap hari Pak Bu itu 1 jam 2 jam sebelum subuh. Makanya orang-orang yang rajin tahajud pasti sehat. Tidak mungkin tidak sehat, tidak mungkin tidak sehat. Orang yang rajin bangun tahajud pasti sehat. Itu guru saya menyampaikan, Sidi Syekh Ahmad bin Muhammad Ad-Dijani radhiyallahu an. Wa idan taba'ta bilailatin fatahajjada fastaghfiran lil mu'minina wa akhwila. Ayo bangun kalau malam, perbanyak istighfar. Zikir tak kalau malam tahajud apa? Perbanyak istighfar. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau istighfar yang pendek saja. Astaghfirullah. Yang penting istighfar kalau selesai tahajud. Fala raq'atani minas sholati bilailatin kanzun midalil khuldi abwama ambala. Enggak usah banyak-banyak salat tahajud. Cukup 2 rakaat. Yang penting tiap malam. Daripada 8 rakaat tapi hanya 2 malam. Lebih baik 2 rakaat tapi tiap malam. Tabe Pak, ini kenapa saya cerita saya? Bukan karena apa? Ini tahaddutsum bi nikmah namanya, cerita nikmat. Ya bukan cerita hal yang lain ya. Tabe, itu dulu saya mondok belasan tahun. Selama belasan tahun itu dilarang tahajud saya lebih dari 2 rakaat. Dilarang sama guru saya. Gampang nanti, tambahi tahajudmu itu kalau kau sudah keluar dari pondok. Selagi masih pondok 2 rakaat saja. 2 rakaat itu mau ditambah dilarang. Ya, sekarang baru bisa nambahi. Itu pun izin dulu. Syekh mau tambahi tahajudnya, tambahi kita tahajudnya nak ya. Selagi 2 rakaat, lebih baik 2 rakaat tiap malam kita istiqomah daripada banyak rakaat tapi hanya 2 malam. Ayo perbanyak kita istighfar kalau tahajud. Dan tapi Pak, orang rajin tahajud pasti sehat. Lihat yang sepuh-sepuh ini, ibu-ibu yang sepuh-sepuh ini, yang kalau malam berkenan tahajud pasti badannya lebih sehat. Dan ajak anak tak, jangan hanya sendiri. Bangunkan anak tak, bangunkan istri tak. Bu, kalau bangun tahajud bapak kasih bangun. Bapak-bapak kalau tahajud kasih bangun ke ibu-ibu. Ini hadisnya sahih Pak Budi, ini hadisnya sahih. Nabi SAW menyampaikan, salah satu orang yang istimewa nanti di hari kiamat, yaumaladilla iladillu, hari di mana tidak ada naungan, tidak ada tenda, tidak ada tempat berteduh kecuali tempat berteduh dari Allah. Ternyata di mahsyar ada orang dikasih tenda istimewa Pak. Salah satunya adalah orang suami yang kalau malam membangunkan istrinya tahajud, atau istri yang kalau malam membangunkan suaminya untuk tahajud. Itu nanti Pak di mahsyar di hari kiamat dapat tenda kehormatan. Begitu bangkit dari alam barzah, malaikat Israfil meniup trompetnya yang kedua, semuanya bangkit. Kita bangkit langsung dijemput oleh malaikat, Pak, Bu,
dapat tenda khusus VVIP ya, tidak kepanasan di mahsyar. Kenapa? Kita rajin membangunkan istri kita, membangunkan suami kita untuk sholat tahajud. Mudah-mudahan yang ini ada manfaatnya. Nanti di pertemuan berikutnya kita lanjutkan. Yang penting diamalkan yang saya sampaikan. Diingat Pak Budi, setiap mau tidur baca bismillah 21 kali, baca al-ikhlas 3 kali, al-falaq, an-nas, al-fatihah, ayat kursi 1 kali, dan jangan ditinggal astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat setiap mau tidur tak 27 kali. Kemudian selesai sholat qobliyah subuh, sebelum sholat subuh jangan ditinggal la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum 40 kali. Ini cara kita untuk mendapatkan fadilah dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan cara kita untuk menjadikan diri kita orang-orang yang mempertahankan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tutup dengan membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Salawat salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassul tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli lillah bi ahlil badriyah. Sekali lagi semua. Salatullah Allahumma shalli alaihi ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina wa lana Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'sumah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammina bil afiyah. Ya arhamar rahimin, irhamna ya rahman, farij hamman ya farijal ham. Allahumma qdi diyunana, Allahumma qdi hawaijana. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana wa khillana ma ya wasi'al kadami. Ya aliman bil altaf najjina mimma nakhaf. Ya rabbi bi syekh tijani ajil bin nasri wa bil faraji. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbi ighfirli wa li walidayya wa li jami'il muslimina amin. Terima kasih ibu bapak, mohon maaf lahir dan batin. Sambil nunggu masuk isyraq, siapa tahu ada yang mau bertanya, silahkan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.